Dan pengaruh sentimen positif itu adalah di volume. Dan pengaruh volume itu adalah di volatilitas. Jadi kalau Anda mau mencari koin yang ingin di trade cepat, yang bisa menghasilkan keuntungan cepat dan lebih besar, carilah yang volumenya besar. Untuk mendapatkan koin yang memiliki volume besar, itu harus carilah koin yang mendapatkan sentimen positif dalam waktu dekat. Apalagi yang baru-baru tuh, itu paling cepat tuh. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Pada video kali ini, saya akan sharing kepada Anda koin-koin yang sedang mendapatkan sentimen positif selama seminggu ini, selama 7 hari ini, oke? Nah, kenapa sentimen ini penting? Karena seperti di video saya sebelumnya, sentimen ini jauh lebih kuat efeknya daripada gerakan chart, daripada pattern chart, oke? Nah, seperti contoh, ketika sebuah koin sudah mencapai stochastic RSI paling atas, udah overbought, namun masih mendapatkan sentimen positif, maka koin tersebut masih bisa rally lagi ke atas. Begitu juga sebaliknya, ketika sebuah koin sudah mencapai titik terbawah di stochastic RSI, namun dia mendapatkan sentimen negatif, dia bisa tembus lagi ke bawah. Bahkan sentimen bisa membuat sebuah koin itu melawan arus secara general, secara umum, gerakan chart pada umumnya. Misalnya contohnya seperti sekarang ini, Bitcoin lagi sedang turun. Nah, ketika sebuah koin mendapatkan sentimen positif, dia malah akan melawan arus naik ke atas. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi buat Anda yang seorang trader cepat, sentimen itu jauh lebih penting daripada chart. Oke? Jadi indikator paling kuat itu adalah sentimen. Oke, nah sekarang kita akan bahas mulai dari XTZ Tezos. Oke, nah volume Tezos terlihat naik karena investor membanjiri jaringan. Pertumbuhan terjadi saat Tezos meluncurkan stablecoin Tether USDT di jaringannya. Tezos bekerjasama dengan beberapa perusahaan belakangan ini, namun yang paling berpengaruh adalah kerjasama Tezos dengan USDT, yang merupakan stablecoin paling besar dan paling banyak digunakan di dunia. Tezos adalah jaringan layer 1 yang dibangun untuk bersaing dengan Ethereum. Yang di-launching pada tahun 2018, Tezos tumbuh menjadi salah satu jaringan yang kuat di market. Saat ini Tezos telah menampung lebih dari 7 aplikasi desentralisasi dan kapitalisasi Tezos hampir bernilai 2 miliar US dollar, dan ini membuat Tezos menjadi salah satu cryptocurrency terbesar di market. Nah, beberapa bulan ini Tezos meluaskan marketnya melalui NFT. Jadi dia ingin bersaing dengan Ethereum di seni digital. Namun minggu ini dengan hadirnya USDT di Tezos, ada alasan untuk percaya bahwa Tezos akan booming sebagai pertukaran desentralisasi DEX, swap, dan permainan liquidity farming. Ya, jadi hasil dari USDT masuk ke dalam jaringan adalah Tezos melihat kenaikan volume sebesar 20% yang membawa Tezos mencapai harga tertinggi dalam sebulan ini. Dengan adanya USDT di jaringan Tezos, kini Tezos dapat melakukan segala aktivitas desentralisasi finance, yaitu DeFi, termasuk liquidity farming. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat sentimen positif ini sangat bagus sekali, karena dengan hadirnya USDT di Tezos itu dapat membuat Tezos bisa melakukan segala aktivitas desentralisasi finance. Nah, inilah yang membuat user begitu tertarik dengan Tezos, dan terbukti volume transaksi beberapa hari ini naik 20%. Bagi Anda yang seorang trader cepat, jika Anda ingin menentukan koin yang ingin Anda trade cepat, apalagi trade 1 hari 2 hari, volume itu penting. Karena kalau volumenya besar, maka gerakannya itu volatil. Tapi kalau volumenya kecil, yang artinya koin itu sepi, maka gerakannya itu lambat banget gitu loh. Oke? Nah, jadi Tezos juga merupakan salah satu crypto the best of the best yang sudah saya rekomendasikan di video saya yang sebelumnya. Oke? Dan selanjutnya kita ada Solana. Oke, nah Solana USD. Solana Ventures menggalang dana untuk membantu adegan kripto yang hancur di Korea Selatan. Solana Ventures dan Solana Foundation mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah meluncurkan investasi sebesar 100 juta US dollar untuk mendukung proyek-proyek yang ada di Korea Selatan, yang dimana cryptocurrency di negara tersebut telah dirusak oleh keruntuhan Terra Luna.
Dana tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk mendukung proyek-proyek kripto yang berbasis Solana. Namun sekarang juga untuk mendukung proyek kripto yang berbasis Terra yang terbengkalai akibat keruntuhan jaringan Terra, dan beberapa platform yang dulu berbasis Terra kini sudah bermigrasi ke blockchain berbeda seperti Solana. Nah, Korea Selatan juga merupakan sebuah base atau sarang virtual gaming, sebuah area fokus untuk dana baru yang akan diinvestasikan dalam bentuk NFT dan proyek desentralisasi finance atau DeFi. Tentunya dengan investasi ini di Korea Selatan diharapkan akan semakin banyak proyek-proyek DeFi dan NFT yang akan bergabung ke dalam jaringan Solana. Dan ini diharapkan akan membawa katalis yang semakin tinggi untuk harga Solana. Oke? Nah, selanjutnya yang sekarang lagi hot banget yaitu PayPal. PayPal pada tanggal 7 Juni mengumumkan bahwa PayPal akan memungkinkan pengguna untuk mentransfer kripto ke bursa, ke cold wallet, dan ke hardware wallet. Nah, bahkan PayPal tidak akan membebankan biaya untuk membeli barang dengan kripto. Sekarang ini orang dapat membeli kripto di wallet exchange seperti Coinbase, Binance, dan mentransfernya ke PayPal untuk sebagai alat pembayaran. Dan ini dipercaya akan membantu mendorong kripto yang didukung PayPal lebih tinggi dan lebih populer di kalangan user. PayPal membatasi jumlah kripto di aplikasinya yang menjadi alasan kenapa kripto yang didukung PayPal ini akan menaikkan harga kripto tersebut dan menjadikan kripto tersebut lebih populer. PayPal hanya mengizinkan 4 kripto yang dapat ditransaksikan di dalam aplikasinya. Yang pertama kita ada Bitcoin, yang kedua kita ada Ethereum, dan yang ketiga kita ada Litecoin LTC, dan yang keempat kita ada Bitcoin Cash. Ini adalah satu-satunya kripto yang dapat dibeli atau dijual dan digunakan untuk membayar barang dan jasa di aplikasinya PayPal. Nah, jadi sama seperti cold wallet lainnya, seperti Tronlink atau Trust Wallet, PayPal bisa menjadi cold wallet bagi user, di mana ketika terjadi penjualan barang menggunakan pembayaran Bitcoin, maka Bitcoin tersebut dapat disimpan di PayPal, dan jika user ingin mengubahnya menjadi USD ke US dollar, ke fiat, maka Bitcoin tersebut bisa ditransfer dari PayPal ke wallet exchange seperti Binance atau Coinbase. Nah, di sana barulah diubah menjadi US dollar dan ditransfer ke rekening kita. Sama seperti kita, misalkan kita menyimpan koin kita di Tronlink. Jika kita ingin menjadikannya sebagai rupiah, maka kita akan transfer ke toko kripto, dan dari toko kripto kita ubah menjadi rupiah dan di withdraw ke rekening BCA kita. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dengan hanya berfokus kepada 4 kripto aja, ini akan memberi efek besar ke depannya untuk Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, dan Litecoin. Namun hanya saja, untuk Ethereum saat ini sedang mendapatkan berita negatif, terutama mengenai merger, di mana merger yang kabarnya akan launching pada bulan 8 yang sebelumnya telah mengalami delay, akan mengalami delay lagi. Jadi pada hari Jumat kemarin dilaporkan bahwasannya hasil tes mainnet kemarin mendapatkan masalah di bug. Jadi mereka masih belum beres untuk masalah merger ini. Jadi akan delay lagi kira-kira sampai bulan 9 atau bulan 10. Oke? Dan ini tentunya membuat investor menjadi bertanya-tanya. Dan ini juga akan berpengaruh kepada harga Ethereum. Makanya kalau kita lihat dari gerakan chart Ethereum turun tuh lebih banyak daripada Bitcoin belakangan ini. Oke? Nah, sedangkan Litecoin ini juga menghadapi masalah yang cukup besar juga, yaitu mengenai masalah privacy coin. Karena Litecoin sekarang ini kan lagi mengembangkan koinnya menjadi privacy coin. Jadi di mana user dapat mengaburkan transaksinya jika mereka inginkan, supaya tidak ketahuan oleh orang lain. Dan karena inilah banyak exchange yang delisting LTC coin untuk tidak bisa diperdagangkan di wallet exchange tersebut, terutama di Bithumb dan Upbit yang ada di Korea Selatan. Nah, jadi ini juga diperkirakan akan diikuti oleh negara-negara lain, bukan hanya Korea Selatan. Karena semua negara memiliki regulator atau regulasi tentang undang-undang pencucian uang. Oke, dan ini termasuk ke dalam undang-undang pencucian uang yang kemungkinan besar akan dilarang, gitu loh. Oke, dan jika itu terjadi, maka
ini akan sangat berbahaya buat Litecoin. Oke, nah yang selanjutnya kita ada FET, FET USD. VChain atau FET USD menandatangani kesepakatan kemitraan dengan UFC. Berita ini berarti bahwa VChain adalah organisasi blockchain pertama yang bermitra dengan UFC, yaitu Ultimate Fighting Championship, yang merupakan kompetisi MMA, yaitu olahraga bela diri ya, terbesar di dunia. Ini akan membuatnya muncul di samping program UFC yang akan memperluas jangkauannya di seluruh dunia. Nah, dengan bekerja sama dengan UFC, bagaimana prediksi harga FET setelah menandatangani kontrak kerjasama dengan UFC? Oke, kita akan lihat. Crypto News memulai daftar kami dengan target harga 0,063 US dollar pada tahun 2023. Sedangkan Gulf Capital menawarkan perkiraan harga 1 tahun 0,1429 untuk FET USD. Sedangkan CoinQuora menempati posisi terakhir dengan prediksi harga 1 US dollar pada tahun 2023. Oke, jadi bisa dibilang ini cukup bullish untuk FET. Dan kembali lagi, sentimen positif dan sentimen negatif sangat penting bagi Anda untuk sebagai seorang trader cepat. Oke, dan pengaruh sentimen positif itu adalah di volume, dan pengaruh volume itu adalah di volatilitas. Jadi kalau Anda mau mencari koin yang ingin di trade cepat, yang bisa menghasilkan keuntungan cepat dan lebih besar, carilah yang volumenya besar. Untuk mendapatkan koin yang memiliki volume besar, itu harus carilah koin yang mendapatkan sentimen positif dalam waktu dekat. Apalagi yang baru-baru tuh, itu paling cepat tuh. Oke, nah demikian yang saya bisa sharing kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda untuk supaya bisa trading cepat koin-koin berikut ini yang tadi barusan disebutin. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share supaya ketika saya upload video baru tentang signal buy, signal sell, koin yang harus masuk ke dalam watchlist Anda, koin yang harus dihindari, dan juga informasi market pada umumnya, Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih, salam sukses Indonesiaku.